Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nggak sabar mau pulang ya? Iya. Udah jam-jam terakhir, udah males biasanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita coba berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nih, ada yang ingat nggak waktu minggu kemarin kita tuh belajar apa? Gradien. Gradien. Nah, minggu kemarin itu kita udah belajar kesebangunan. Kalian masih ada ingat kesebangunan itu syaratnya apa? Syarat dua bangun yang sebangun. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Nah, di sini ibu punya 3 gambar. Nomor 1 itu apakah dia sebangun? Iya. Ya, sebangun. Nomor 2 dia sebangun apa enggak? Sebangun lah. Sebangun. Sebangun. Iya. Karena Sama posisi cuma beda ukurannya. Iya. ya, terus yang nomor 3 dia sebangun apa enggak? Wah. Enggak. Ayo. Kalau dari gambarnya sih enggak, Bu. Beda modelnya. Beda model kan? Oke. Nah, di sini benar tadi nomor 1 dan 2 itu bangun yang sebangun karena mereka memiliki bentuk yang sama. Cuma ukurannya yang di nomor 2 itu berbeda. Nah, di nomor 3 dia bentuknya jelas berbeda. Lihat deh kalian. Dari kantongnya aja yang gambar lebih besar itu kantongnya ada jarak ya kan? Ya. Nah, berarti dia tidak sebangun. Terus kalau misalnya kita punya benda yang ternyata bentuknya sama, ukurannya juga sama kayak di nomor 1. Itu menurut kalian ada nama lainnya juga atau enggak? Apa dia tetap sebangun? Gak tahu deh. Ada nama. Bangun, bangun. Ada lagi nama lainnya? Oke, kita coba cek jawabannya ya. Nih, So let's start out by looking at some pairs. kita lihat subtitle-nya juga boleh. We could probably describe each of these pairs as being similar in some way. It could be based on shape, color, species, function, or many other ways of describing these things. But when it comes to geometry and looking at mathematical figures, our definition of similar is much more specific. So let's go ahead and explore that further by looking at the pair of shoes. Notice that despite being different colors, both images have the same shape. Nah, ini sepatunya sama ya Even when bentuknya. we change the size by making one larger or smaller. This is also still true when we change the orientation by rotating them in one direction or another. Jadi mau dia diputar segimanapun puternya, dia akan tetap bentuknya We're sepatu. going to focus on whether or not they have the same shape. So here's another example of two similar figures. The two ghosts are different sizes, but they have the same shape. Even if one is facing a different direction than the other, they still have the same shape, therefore they are still similar. Now when we say the same shape, we have to be specific in that the two figures are proportional to each other. And we can illustrate this by overlapping the two. Now from here we can clearly see that the figures are similar, but since they are not the identical same size, we can also conclude that they are not congruent. So now Nah, let's go ada ahead bahasa and baru tuh, explore why. kongruen. Now moving forward, let's keep the following exploration questions in mind. How can I be sure that two figures are similar? What is the difference between similar and congruent? Can a figure be both similar and congruent at the same time? And when is that cute ghost going to show up again? So now let's go ahead and extend our thinking. We have two figures and we want to describe whether or not they are similar and or congruent to each other. Starting with similarity, we can see that these are both regular pentagons. So since they are the same shape, we can conclude that yes, they are similar to each other. And if we can visualize overlapping the two figures, it's easy to see that taking the smaller pentagon and making it larger would make it identical to the larger purple pentagon. Therefore, they are proportional to each other.
concluded here that the figures are similar because they have the same shape. However, we can see that these figures, while being similar, clearly are not the same size. So we can also conclude that the figures are not congruent because they are not the same size. And we can add that both similar and congruent figures have the same shape, but congruent figures also have the same size. Nah, jadi di sini kita dapat jawabannya. Kalau misalnya dia punya ukuran yang sama, berarti dia disebut Kongruen. kongruen. Nah, tapi apakah kalau misalnya dia ukurannya sama, bentuknya sama, itu namanya cuma kongruen tapi nggak sebangun? Dia kongruen tapi sebangun atau kongruen tapi nggak sebangun? Kongruen tapi sebangun. Berarti semua yang kongruen sudah pasti sebangun. Tapi kalau misalnya dia sebangun, belum tentu kongruen. Nah, jadi itu yang bakal kita bahas hari ini. Nih, kongruen. Tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu harapkan kalian dapat mendefinisikan kongruen bangun datar dengan tepat. Terus dapat menyebutkan dan membedakan segitiga yang kongruen dengan kelima syarat yang tersedia nantinya. Terus kalian juga dapat mengidentifikasi pasangan segitiga yang kongruen berdasarkan gambar. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu punya kartu yang bakal Ibu bagikan ke kalian satu-satu. Mau milih atau mau Ibu bagiin random? Random. Oke. Nih. Nih, 1, 2, 3. Boleh tolong dioper ke belakang ya. Kalau double bilang ya. Ya. Satu. Oke. Boleh kalian buka kartunya. Terus coba kalian lihat di situ ada gambar apa? Segitiga. Segitiga. Beda-beda kan gambarnya? Beda. Di sini tugas kalian adalah mencari pasangan dari segitiga yang kalian pegang. Coba kalian boleh cari ke sesama teman kalian. Yang kongruen ya, Bu? Iya, yang kongruen. FGH. 70 derajat, 70 derajat. Kongruen. Pasangannya harus kongruen ya. FGH. Oke. Coba kalian tentukan berdasarkan feeling kalian dulu. Excited mencari kayak Upi. Iya, ini ada nggak? Coba samain gambarnya. Udah Bu. Mau coba Udah, lihat. kalian udah berpasangan. 70 derajat, 70 derajat. Kalau udah nemu pasangannya berpasangan. Pasangan aja. Ya, berpasangan. Ibu juga berpasangan. Iya, berpasangan. L kemana? Yang Vira sama Aurel. Sama Aura. Oh, Maura. Faisal sama siapa? Sana, biasa. Sini Biasa. Oke. Dahlia sama Retno. Oke, Jara sama Dwi. Oke, kalian udah punya pasangannya masing-masing. Ya. Yang nantinya segitiga itu bakal kita cek di akhir pembelajaran apakah benar jawaban kalian kongruen atau enggak nih kedua segitiga itu. Oke? Terus kita lihat dulu apa itu kongruen. Tadi kita udah tahu kongruen itu dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Jadi dia harus punya bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nggak bisa cuma bentuknya sama tapi ukurannya beda, itu nggak bisa. Nah, kongruen biasanya dinotasikan dengan kayak gini nih. Segitiga, nggak kelihatan ya? Nih, segitiga. Kongruen biasanya dinotasikan dengan sama dengan dan di atasnya ada gelombang. Kalau biasanya yang kita tahu itu kan cuma sama dengan kan? Ya. Sekarang udah upgrade sama dengannya. Dia udah nambah ini gelombang. Tuh. Jangan dilupa ya, kalau misalnya ada notasi ini, berarti artinya kedua bangun itu kongruen. Nih, di sini misalnya Ibu punya segitiga yang biru dan segitiga yang merah. Kalau dia kongruen, pas segitiga merah dan biru itu ditumpuk, dia akan menjadi segitiga yang ungu. Jadi dia nggak ada sisa untuk dari segitiga biru maupun segitiga merah karena dia ukurannya kan sama. Ya. Jadi kalau ditumpuk saling menutupi. Nah, dia jadilah segitiga Biru. ungu.
Tuh. Nah, di sini kita akan mempelajari cara nyari tahu dua segitiga itu kongruen atau enggak. Di sini kita belajar yang segitiganya dulu. Kalau untuk bangun lain kita belajar di pekan depan. Nih, syarat-syarat segitiga yang kongruen itu ada banyak. Yang pertama di sini SSS. Coba boleh dibaca jarak. Ketiga sisi segitiga pertama sama panjang dengan ketiga sisi segitiga kedua. Nah, jadi kalau SSS itu kepanjangan dari sisi. Jadi, kedua segitiga ini harus memiliki sisi yang sama panjang. Jadi tiga-tiganya harus sama, atau bisa kita lihat dari garis satu nih. Biasanya kan itu menandakan panjangnya sama kan? Iya. Nah, kalau misalnya udah ada garis di tiga-tiga sisinya, kita bisa langsung nentuin. Jadi kedua segitiga itu kongruen. Sampai sini paham? Paham. Kita bakal lanjut ke syarat selanjutnya. Ada syarat yang SAS. Coba Faisal dibaca. SAS, dua sisi dan sudut yang terletak di antara kedua sisi tersebut pada segitiga pertama sama dengan pada segitiga kedua. Nah, jadi kalau SAS itu kepanjangannya adalah sisi, Alas. bukan alas, sudut atau dalam bahasa Inggris angle. Terus sisi. Jadi sisi, angle, Si. Nah, untuk angle-nya ini sendiri dia harus yang berada di antara dua sisi itu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya nih, misalnya kita punya dua segitiga, sisi yang ini sama sisi yang ini itu sama. Berarti sudut yang sama itu harus sudut yang mana? Di atas. Yang A, B atau C? B. B. Jadi dia sudutnya harus sama. Karena kalau misalnya sudutnya yang sama itu yang di sini yang tidak diapit, itu akan memunculkan banyak kemungkinan lain. Jadi bisa aja ternyata di sini sudutnya sama, tapi kan panjang yang sisi bawahnya itu kan berbeda. Jadi kita harus sudutnya itu sudut yang diapit oleh dua sisi yang sama. Kayak gitu. Paham? Paham. Kita lanjut ya ke syarat ketiga. Di sini ada ASA. Coba Retno boleh dibaca. ASA, dua sudut dan sisi di antara kedua sudut tersebut pada segitiga pertama sama dengan pada segitiga kedua. Oke, jadi di sini yang sama itu apanya? Dua sudut dan satu sisi. Kalau tadi kita punya dua sisi dan satu sudut, sekarang dua sudut dan satu sisi. Kepanjangannya ASA itu apa? Angle, sisi, angle. Oke, pinter. Nah, kayak di contoh ini, kalau kita tahu dua sudut BC dan FE itu sama, saling sepasang, dan juga sisi BC dan FE itu sepasang, dia bisa langsung kita tentukan kedua segitiga ini kongruen. Karena kalian lihat aja nih, sudut, sisi, sudut, sudut, sisi, sudut, dia udah pasti kongruen karena dia ukurannya sama. Sampai sini paham? Paham, Bu. Masih paham? Masih aman? Masih aman. Oke, coba kita lanjut ke syarat selanjutnya. Menurut kalian syarat-syaratnya ada berapa banyak? Banyak. 5. Ada berapa? 4 mungkin nama ini terakhir, Bu. Ini terakhir, coba Mungkin. kita lihat. Ini kurang lebih sama syarat yang sebelumnya karena di sini kan sudut yang diketahuinya 2 ya. Tapi sisi yang diketahuinya 1. Jadi kalau untuk sudut, 2 sudut yang diketahui dan 1 sisi yang diketahui itu kita boleh sisinya ada di mana aja. Nggak harus diapit oleh 2 sudut. Kalau tadi yang sisi ini kita kan harus sudutnya itu yang diapit oleh 2 sisi kan? Ya. Sekarang kalau sudut itu dia nggak harus diapit sisinya boleh yang di seberang atau yang di samping atau yang diapit, itu boleh. Jadi kita bisa langsung nentuin segitiga ini kongruen. Nah, ternyata ada syarat lagi.
Ini syarat yang terakhir kalau segitiganya itu siku-siku. Kalau segitiganya siku-siku, kita punya namanya RHS atau right, hypotenuse, dan side. Kalau right itu untuk sudut siku-sikunya. Oh. Hypotenuse itu untuk yang mana? Miring. Yang miring. Terus side itu yang samping. Jadi di sini besaran yang sama itu harus sudut siku-sikunya, hipotenusanya, dan sisi samping. Paham? Paham nggak? Kalau kalian lihat dari gambar ini, nih misalnya segitiga ABC dan DEF, dia kan sama-sama siku-siku ya. Terus dia hipotenusanya sama-sama warna Merah, ungu. Nah, sisi samping dari segitiga siku-siku itu yang mana? Yang dua biru. Dua biru. Nah, berarti mereka sama-sama berarti kongruen kayak gitu. Paham? Paham. Nah, di sini Ibu punya contohnya. Kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, kongruen atau enggak? Kongruen. Kenapa? Sama isinya. Karena Bentuknya pun sama. ya dia memenuhi syarat S. Oke, benar. Terus kalau misalnya ini ASA. AS, AAS, A-nya yang mana? Angle sudut. Angle sudut. Angle sisi. Angle sisi ya. Sisinya yang diketahui mana? Nggak ada. Nggak ada. Lah, berarti dia kongruen apa enggak? Oh enggak, berarti sudutnya Oh beda. iya, sudutnya. Tapi sama 50. Coba. Kalau tadi kan kita punya syarat kalau ketiga sisinya sama. Itu berarti kongruen. Oh. Sekarang kalau misalnya ini kan ketiga sudutnya sama kan? Iya. Kalau kita hitung, Oh, apakah dia tetap kongruen? belum tentu. Ayo. Ayo. Belum tentu. Kan bisa aja yang B itu sama dengan Q. Iya. Bisa jadi. Berarti angle sisi, Bu. Angle sisi. Sama sih. Tapi kan nggak ada penjelasan keterangan sisinya. Belum tentu, berarti nggak bisa. Berarti Salah berarti. nggak kongruen. Harus Oke. konkret. Dia nggak kongruen karena kalau misalnya kita ketahui tiga sudut yang sama itu belum tentu kongruen. Bisa aja ternyata dia segitiga yang diperbesar. Kalau segitiga yang diperbesar itu dia sudutnya kan pasti sama ya. Ya. Di sini 75, 55, itu 70 ya? 75. Oke, sama 50. Dia segitiga kecil sama segitiga besar ini, dia bisa aja sama sudutnya. Iya. Tapi panjangnya kan beda, ya kan? Iya. Jadi minimal kita harus punya satu sisi yang diketahui. Ada tandanya gitu Iya. ya, Jadi minimal kita harus tahu nih sisinya berapa, biar kita bisa masukin ke sini mana ya yang cocok kayak gitu. Oke. Paham? Paham, Bu. Paham. Coba contoh yang selanjutnya. Oh. Ini. Angle Kongruen, Bu. sisi. Angle sisi angle. Oke. Angle A sisi S A ya. Ya. Kelebihan. Nah. Oke, ASA. benar. Jadi ini memenuhi syarat ASA. Nah, walaupun di sini nggak ada angkanya sama sekali, kita bisa langsung nentuin kedua sudut itu sama dari bentuk yang sama. Dia kan polanya dikasih tanda X kan, sama O. Nah, berarti kedua sudut itu besarnya Sama. sama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Paham. Kalau belum ada, kita coba cek kartu yang kalian pegang sama pasangan kalian. Coba kalian tulis apakah segitiga itu kongruen dan memenuhi syarat apa dari kelima syarat tadi. Tulis di bawahnya. Iya, tulis di bawahnya boleh, di baliknya boleh. Nanti kalau misalnya udah, kalian boleh maju jelasin di depan ya.
Yang jelasin nanti dapat bintang seperti biasa. Tapi ini Bukan tadi apa? Iya Bu, aslinya saya di situ. Ijaya punya pulpen. Nih pulpen. sudah ada ibu. Ini Jangan lupa ditulis ya, boleh di bawah, boleh di belakang. Nulisnya di kertas. Dah. Kongruen, bukan kongruen. Iya. Kongruen. Udah Ibu, udah? Mau bu. Udah semua? Siapa yang maju duluan? Tadi Tiara. Tadi ini, terus Alvira, terus Jara, terus Dahlia. Boleh. Minet, boleh maju dulu. Aku mau pertama. Berdua. Iya, berdua. Aku mau. Boleh Di sini. sini. Iya, kita di Tengah sini. satu dulu. Iya, tunjukin aja gambarnya. Kenapa kongruen? Heeh. Oke, jadi segitiga yang aku itu segitiga IJK. Kalau aku segitiga FGH. Nah, segitiga IJK sama segitiga FGH itu kongruen karena di sini kalau kita lihat dia ada dua sisi yang sama. Yang di sini I-nya 35 derajat. Yang di sini F-nya 35 derajat. Terus K-nya di sini 25 derajat, di sini H-nya 25 derajat. Lalu ada sisinya juga yang sama, yaitu sisi panjangnya itu 7 cm yang IK, yang ini yang FH. Nah, jadi dia memenuhi syarat kongruen yang ASA, angle sisi angle. Oke. Bener kan Ibu? Bener. Yeay. Bagi dua nanti boleh ditukar Bagi ya. dua. Terima kasih Ibu. Ya. Tadi Elvira dulu. Iya. Nanti kalau kalian yang maju, kalian boleh gambarin di sini biar teman-temannya tahu ya. Gambar segitiga kalian. Nih, kalian tinggal isi di sini aja. Oh iya. Pasang-pasanginnya kali. Kamu kongruen tidak? Enggak apa-apa. Gambar lagi aja. Pas semuanya kongruen. Tiga siku-siku ya. Kamu kongruen. Ya udah, Iya. ya. Semuanya kongruen sama. Iya. Mungkin ada yang belum. Yang bukan dulu. Body shaming, Mbak. Gambar kongruen Oke. Oh iya. Itu situ, ini sini. Oke, teman-temannya boleh dilihat ini gambar mereka berdua. Guys, jadi ini segitiga punyaku, ini punyanya Elvira. Bentuk ininya dia berdirinya memang beda ya, cuma ternyata pas setelah dibalik gitu, dia ternyata sama. Dan panjang sisi miringnya dan sisi yang bawahnya nih alasnya nih pun sama gitu. Lalu jadinya ini segitiganya tuh kongruen, segitiga OPN kongruen dengan segitiga SRQ. Maka ini pakai ya RAS. Oke, bener nggak teman-teman? Benar. Yeay. Aku mau. Boleh maju. Jara dulu Jara. Ya. Sabar ya. Habis Jara Retno. Enggak mereka tuh. Faisal Terakhir ya. Boleh udah ibu gambar sudah. Oke, ini gambar segitiga ini aku, ini Zahra. Jadi ini kan sisinya udah ditandain ya, sisinya sama, berarti dia memenuhi, berarti kongruen dengan syarat SSE, sisi. Oke, benar gak teman-teman? Benar. Jadi karena kedua segitiga ini memiliki dua garis di seluruh sisinya, berarti sisi mereka berdua itu sama semua. Berarti dia memenuhi SSE.
S. Terima kasih bintangnya. Masih Bu. Aku, Ya. aku. Sweet. Gak apa kalau kalah besok lagi ya. Kalau kalah dapat 2 bintang. Ini apa lagi ya? Saya lupa. Apa? Ini ya. Nah. Nggak tahu. Waktu minggu kemarin kalian bintangnya ada yang masih nyimpen gak? Lupa Bu. Masih. Cuci Bu, cuci. Kayaknya bintang saya 2 Bu. Bintang saya udah di langit. Tertinggal. Padahal minggu depan udah open penukaran bintang loh. Oh. Ya, kalian pada Bikin sendiri dibuang. Bu. Dapat ini ya, Bu, iPhone 16. Kayaknya aku udah 10 bintangnya. Masa? Oke, boleh teman-temannya, boleh lihat. Ya, ini Bu. Kalau yang segitiganya Retno itu yang DEF, kalau aku yang RST. Nah, ini tadinya emang bentuknya juga sama, berdirinya beda sama kayak teman-teman. Tapi dia pas kita satuin tuh dimiringinnya sama, ternyata dia panjangnya sama, yang DE sama RS itu sama-sama 12 cm. Habis itu pas dimiringin juga, yang ini panjangnya udah sama, dia sudut yang D sama kayak sudut yang R, sama-sama 70. Dan terakhir yang sudut S sama E juga sama-sama 40. Jadi kesimpulannya DEF sama segitiga RST itu memenuhi kongruen karena yang sisi angle gitu. Oke, bener nggak teman-teman? Nah. Yeay. Terima kasih ya. Udah habis bintangnya. Jadi buat kalian yang belum kebagian maju. Kasian deh lo Oke, buat kalian yang belum kebagian maju, minggu depan ada lagi. Oke? Jangan lupa dikumpulin bintangnya, disimpan. Yang udah dapat disimpan ya bintangnya. Ditukar apa Bu? Nanti bisa ditukar makanan, mainan. Katsu bisa katsu. Oke, coba ada yang bisa nyimpulin nggak tadi kita udah belajar apa aja hari ini? Saya Bu. Boleh, Faisal. Kita udah belajar kongruen nama sebangun. Ternyata sebangun belum tentu kongruen udah mesti sebangun, Bu. Benar. Terus ada lagi apa? Udah. Syarat segitiga kongruen. Ya, syarat segitiga kongruen ada apa aja tadi? Ya, bener. Ada 5. Ya. Oke, nih jadi kesimpulan hari ini bangun yang kongruen itu udah pasti sebangun. Ya. Tapi kalau bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Kongruen berarti memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bukan bentuknya doang yang sama, tetapi ukurannya juga sama. Terus syarat bangun segitiga yang kongruen itu harus memenuhi kelima syarat. Salah satu dari kelima syarat yang tadi sudah kita pelajari. Kalau misalnya dua segitiga itu tidak memenuhi salah satu dari kelima syarat itu, berarti segitiga itu belum bisa dikatakan kongruen. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah fokus pada pembelajaran hari ini. Gimana? Udah pada paham kan? Gak sabar mau pulang? Ya. Aku juga. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Sebelum pulang kita berdoa biar selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.